Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya, Walnek di WSJ Channel. Tanpa terasa, kita sudah sampai di volume yang ke-94, di mana sudah di samping 93 volume yang sudah kita lewati, sudah banyak juga video-video lain yang kami upload kepada WSJ Channel, antara lain video webinar, video potongan-potongan dari webinar, dan video tips-tips khusus lainnya. Tetapi secara yang sengaja kita buat, ini sudah masuk di volume yang ke-94. Pada volume yang ke-94 ini ada masuk pertanyaan kepada saya, bagaimana cara berhati-hati atau menyeleksi pertemanan di media sosial. Nah, ini saya pun juga sering mengalami, di mana banyak sekali orang yang minta berteman kepada saya, tetapi dengan motif yang tidak bagus, dengan motif yang negatif. Ada 3 biasanya kelompok motif negatif yang selalu masuk. Yang pertama, motif yang ingin mengakses data-data kita untuk penipuan. Jadi sebetulnya dia atau akun yang dia bawa adalah akun fiktif, akun palsu. Dengan dia berteman, dia akan mengikuti cara-cara Anda berbicara, cara-cara Anda berkomunikasi. Lambat laun dia akan dapatkan nomor Anda, dan lambat laun dia akan menipu Anda. Seolah-olah dia adalah sahabat terdekat, seolah-olah dia adalah keluarga terdekat Anda. Itu motif yang pertama. Motif yang kedua adalah motif urusan negatif lainnya, yaitu misalnya urusan seksual atau urusan pornografi. Dengan katakanlah mengakses Anda, dia akan menawar-nawarkan cerita-cerita atau konten-konten atau transaksi-transaksi yang mengarah kepada pornografi. Itu saya tidak sedikit, saya sering sekali. Tetapi begitu saya tracking, saya lihat, oh ini larinya kepada motif pornografi atau seksual. Dan yang ketiga, nah ini yang paling hati-hati, motifnya adalah motif narkoba. Hati-hati bahwa Anda bisa saja terseret, Anda bisa saja terbawa-bawa kasus-kasus yang barang haram ini. Oleh karena itu, hati-hatilah dalam berteman di media sosial. Ada 3 tips sederhana yang ingin saya berikan, bagaimana caranya Anda menyeleksi dan berhati-hati dalam mencari teman di media sosial. Tips yang pertama, ketika ada request pertemanan kepada Anda, saat ini tidak bisa Anda hanya melihat jumlah teman yang sama atau jumlah teman yang sudah berteman dengan Anda. Kan biasanya kalau orang request berteman dengan kita, lalu kita lihat teman yang sama dengan kita yang sudah berteman dengan kita berapa. Bisa saja jumlah yang berteman dengan Anda itu adalah jumlah korban yang sudah terjadi dengan dia masuk kepada Anda untuk berteman. Jadi tidak cukup Anda melihat itu, tapi Anda harus melihat hal-hal lain. Misalnya, lihatlah foto-foto yang dia upload. Jika foto-foto yang dia upload itu lebih mengarah kepada hal-hal yang negatif, hati-hati, jangan Anda terima. Kemudian lihatlah silsilahnya, lihatlah track recordnya. Dari mana nih asal orang ini? Lihat pendidikannya, lihat lingkungan alamat tinggalnya, lihat pekerjaannya. Biasanya nih, mohon maaf, orang-orang yang menipu kadang-kadang menggunakan profil-profil sebagai militer, sebagai pilot, sebagai konsulat, sebagai diplomat. Nah, kalau itu yang masuk kepada Anda, meskipun dari luar negeri, hati-hati. Itu belum tentu orangnya persis seperti apa yang dia kampanyekan itu. Bisa jadi orangnya itu menarik simpati Anda, seolah-olah Anda berteman dengan diplomat, seolah-olah Anda berteman dengan militer, padahal bukan seperti itu. Jadi lihat track recordnya, lihat pekerjaannya, lihat pendidikannya, lihat pergaulannya, lihat alamatnya. Dan setelah Anda melihat itu, maka barulah Anda yakini, oh ini ternyata teman dari teman saya, ini ternyata orang sekampung saya, ini ternyata dulu pernah bekerja dengan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lihat, hati-hati. Nah, itu tips yang pertama ketika Anda menerima pertemanan baru, permintaan pertemanan baru dari orang-orang lain. Tips yang kedua, ketika Anda sudah berteman, tentu akan ada interaksi-interaksi, tentu akan ada komunikasi, chatting-chatting. Nah, berhati-hatilah dengan komunikasi-komunikasi itu. Anda harus punya pagar, Anda harus punya prinsip bahwa tidak bisa dalam satu kali komunikasi Anda bisa langsung memberikan, misalnya jika dia meminta nomor handphone,
atau jika dia meminta nomor KTP, atau jika dia meminta nomor alamat rumah. Hati-hati, karena data-data personal Anda itu bukan tidak mungkin bisa saja digunakan untuk kepentingan-kepentingan lain. Jadi berkomunikasilah dengan cara yang umum-umum saja. Anda lihat dulu, Anda ikuti dulu alurnya. Anda jangan langsung percaya, apalagi ketika dia sudah sok akrab dengan Anda. Orang baru kenal aja sudah sok akrab dan Anda belum tahu persis siapa ini. Ketika Anda misalnya melihat itu adalah bagian dari teman lama Anda coba telusuri rekam jejak pertemanan dia dengan teman-teman yang lain. Betul nggak orang ini adalah teman lama saya? Betul nggak orang ini pernah ketemu dengan saya? Jadi jangan langsung, oh ini fotonya dia, fotonya teman lama saya, langsung minta handphone. Ternyata bukan dia, ternyata adalah orang lain yang menggunakan fotonya. Jadi berkomunikasilah terlebih dahulu, sering bolak-balik untuk meyakinkan Anda bahwa ini adalah benar-benar orang yang sudah Anda kenal, atau meskipun dia baru dikenal, untuk meyakinkan bahwa dia adalah benar-benar orang yang baik, orang yang berintegritas. Caranya bagaimana? Tadi, lihat teman dari temannya dia, lihat teman dari temannya teman dia, lihat pergaulan dia, lihat pembicaraan dia. Kemudian lihat juga cara dia berkomunikasi. Kalau cara dia berkomunikasi belum apa sudah menjurus, jangan Anda senang dulu. Hati-hati, dia menangkap emosi Anda. Dia mencoba untuk memainkan emosi Anda. Ketika itu dia meminta langsung nomor handphone, dia meminta nomor rekening dan seterusnya. Hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Dan yang ketiga, tips dari saya, berikanlah beberapa pertanyaan atau tes kepada dia untuk mengecek apakah dia konsisten atau tidak. Jadi ketika hari ini Anda bicara, tanya sesuatu, nanti 2 hari lagi Anda tanya lagi sesuatu, nanti 3 hari tanya lagi sesuatu, dan apakah konsisten atau tidak. Jika konsisten, gagasan, pemikiran, dan konsep dan jawaban dia, berarti dia adalah orang yang baik, yang perlu Anda teruskan pertemanan itu. Jika tidak konsisten, berarti hati-hati bahwa dia dalam posisi sedang menggiring Anda, sedang menjebak Anda. Suatu saat dia akan menjadikan Anda sebagai target untuk menjadi korban dari pertemanan Anda di media sosial itu. Banyak hal atau banyak kisah yang sudah kita dengar, banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terjebak, bahkan banyak orang yang salah dalam menikah akibat kenal di media sosial. Ternyata sama laki-laki, ternyata bukan orang yang sesungguhnya seperti dikampanyekan di media sosial. Mudah-mudahan kita semakin berhati-hati. Prinsipnya cek. Prinsipnya jangan langsung tergoda. Prinsipnya klarifikasi, cari tahu, klarifikasi, cari tahu. Mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk langgeng dan baik berteman di media sosial. Ingat, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Salam.